teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Indah Sururi. Dan di video kali ini aku tuh udah baca beberapa komentar ya di antara kalian. Dan di situ tuh aku bakalan pilah-pilah nih yang mana aku jawab duluan. Dan di video kali ini aku bakalan ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalian pasti udah lihat dong thumbnailnya ataupun sampul dari video ini. Di situ tuh udah aku cantumin gambar-gambar pertanyaan-pertanyaan yang bakalan aku jawab di video kali ini. Dan ini tuh masih pagi banget, jadi maafin aja kalau misalnya bakalan ada backsound ayam gitu. Karena ini tuh, sumpah ini tuh masih jam 6. Seperti biasa, kalau pagi-pagi aku bikin video, pasti aku menggunakan Bergo teman-teman. Karena Bergo itu menurut aku simple banget, jadi cukup pakai Bergo aja udah. Dan di sini tuh aku nggak pakai makeup sama sekali, jadi aku hanya pakai lipstick aja. Dan lipsticknya pun aku nggak tahu ya rata apa enggak. Dan di sini ada jerawat yang gede banget. Oke teman-teman, jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke videonya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan di sini tuh aku udah ambil beberapa ya teman-teman. Jadi nggak semuanya aku ambil dulu. Nanti aku bikin di video berbeda. Dan kemarin aku udah janji bikin seputar Taruna tingkat 1. Mohon maaf banget aku belum sempet bikin itu. Insya Allah aku bakalan bikin. Tapi di video kali ini aku bakalan jawab Q&A aja dulu. Karena untuk video kali ini tuh nggak perlu dikonsepin sama sekali. Emang udah ada pertanyaannya di YouTube. Sedangkan kalau mau bikin video tentang Taruna tingkat 1 ataupun gimana Taruna tingkat 1, itu sepertinya aku harus konsepin dulu alurnya gimana. Karena banyak banget sih penjelasan seputar tingkat 1 ini, banyak banget larangan-larangan serta hierarki-hierarki yang berlaku untuk tingkat 1. Karena aturan yang ketat di Taruna itu hanya memang untuk tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3 tuh udah agak longgar gitu loh teman-teman. Jadi untuk tingkat 2 dan tingkat 3 itu udah ada beberapa rilisan ataupun aturan yang tidak diterapkan di tingkat 2 tapi diterapkan di tingkat 1. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau aku agak sengau karena hari ini tuh lagi flu gitu. Entah kenapa serumah tuh kena flu. Jadi yang pertama itu adalah pertanyaan dari Jamila Ila. Izin kak, Taruna itu keras ya seperti yang diceritain orang-orang. Jadi sebenarnya Taruna tuh nggak seenak yang kalian bayangin, tapi Taruna juga nggak semenyeramkan yang kalian bayangin. Tergantung pribadi masing-masing. Nah kalau aku boleh bilang sih, kalau misalnya lebih ke fisik itu, Taruna itu yang cowok itu lebih keras dibandingin Taruni. Akan tetapi kalau misalnya Taruni itu dia lebih keras tuh di bagian mental sama bagian perasaan aja sih. Kalau Taruni nggak terlalu di fisik, tapi emang kena mental tuh lebih sakit dibandingin fisik. Kalau aku dulu sih lebih milih fisik dibandingin perasaan ataupun mental teman-teman. Jadi aku nggak mau nakut-nakutin kalian. Sebenarnya Taruna itu nggak semenyeramkan yang kalian bayangin, yang kayak sampai ada meninggal. Dan jujur emang Taruna tuh agak keras dikit ya, cuman emang masih dalam batas wajarnya aja. Nanti aku bakalan bahas di video yang berbeda ya seputar keras apa enggaknya Taruna ini. Yang jelas prinsip Taruna itu kuat dan rahasia. Jadi apapun yang dilakuin ke kalian itu kalian harus kuat dan rahasia. Dan hierarki Taruna itu adalah, yang pertama adalah senior selalu benar, yang kedua adalah junior selalu salah, yang ketiga adalah jika senior salah kembali ke pasal 1, yaitu senior selalu benar. Intinya kalau kalian berdebat antara benar atau salah antara senior dan junior, itu pasti junior akan salah. Walaupun seniornya mungkin yang salah, tetap juniornya yang salah. Itulah hierarki Taruna teman-teman. Tapi kalian jangan khawatir, karena kalian tingkat 1 nggak selamanya tingkat 1. Kalian bakalan berada di tingkat 3 ataupun tingkat 2. Jadi kalian juga bakalan jadi seorang senior teman-teman. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, aku bakalan gabungin di video tentang Taruna tingkat 1. Pertanyaan yang kedua ini itu dari Kartika Octavia. Boleh bawa skincare kah kak? Jadi teman-teman, untuk skincare sendiri itu nggak boleh ya teman-teman. Untuk cewek ya, apalagi cowok, skincare itu nggak boleh sama sekali. Apalagi kalian tingkat 1. Kita aja tuh tingkat 2 dan tingkat 3 tuh kadang disidak. Jadi pada saat pemeriksaan mau masuk barak. Jadi teman-teman, pada saat kalian melakukan izin bermalam ataupun weekend, pada saat kalian masuk itu bakalan diperiksa semua barang kalian. Untuk skincare ini itu tuh kadang diambil sama manajemen teman-teman. Jadi kadang kalau kita diperiksa itu skincare kita diambil. Jadi sebenarnya skincare itu nggak boleh dibawa sama sekali ke instansi. Kecuali buat senior tingkat 3 itu tergantung dia bisa sembunyiin apa enggak gitu loh. Karena untuk tingkat 1 itu nggak pembina aja yang sidak kalian. Nanti senior kalian yang tingkat 3 ataupun yang tingkat 2 itu bakalan ada sidak ataupun sidak mendadak. Jadi bakalan periksa barak kalian ataupun tempat tidur kalian ataupun kamar kalian. Itu mereka akan mengambil barang-barang yang dilarang. Jadi ketika kalian membawa skincare itu bakalan disidak ataupun diambil sama senior dan dikumpulkan ke pembina. Jadi intinya nggak boleh bawa skincare ya teman-teman, tahan aja dulu skincare-nya. Nanti ada saatnya kalian boleh bawa skincare.
Ini ada pertanyaan dari Muhammad Rusli, pengumumannya nanti di web si pencatar atau di UPT masing-masing ya. Jadi teman-teman, untuk SKD sama untuk yang regular itu dia diadakan seleksinya oleh tim si pencatar. Jadi pengumumannya nanti di si pencatarnya. Kecuali jalur mandiri. Di jalur mandiri itu nggak diseleksi ataupun diselenggarakan oleh si pencatar, melainkan dari UPT masing-masing. Jadi untuk jalur mandiri tetap di UPT masing-masing. Ya Allah, kok aku ngegembel banget ya. Terus ada pertanyaan dari Anandro ID. Kak mau nanya, kalau misalkan tiket PP kampus itu pakai uang kita atau dibiayain ya kak? Jadi teman-teman, aku udah pernah jelasin seputar weekend ataupun izin bermalam. Jadi pada saat hari Jumat sore, biasanya kalian dipulangin ke rumah masing-masing. Terus datangnya pada saat Minggu siang. Nah itu biasanya dari instansinya menyediakan bus untuk kalian pulang. Tapi bus itu hanya untuk jalur-jalur tertentu aja. Dan itu hanya berlaku untuk jalan poros. Dan ada jarak tertentu buat busnya. Jadi kalau untuk keluar kota mungkin nggak bisa ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian di luar kota keluarnya, itu kalian menggunakan biaya sendiri teman-teman. Jadi instansi itu nggak nanggung biaya kalian pada saat weekend. Kecuali bus ini yang disediakan. Di instansi itu menyediakan bus tapi hanya untuk rute tertentu aja teman-teman. Intinya kalian pulang kampung ataupun kalian melakukan weekend, izin bermalam, ataupun kalian melakukan libur yang 2 minggu itu mau lebaran sama tahun baru, itu kalian gak dibiayain sama instansi. Jadi itu pure biaya kalian sendiri ya teman-teman. Nah ada juga nih yang nanya dari Fandi Ahmad, Kak kalau misal udah selesai nih mau pulang kembali ke kampung halaman juga mesti pakai PDH? Jadi ketika kita di luar asrama itu sebenarnya kita nggak menggunakan PDH kecuali pakaian pesiar. Jadi pakaian pesiar itu udah aku jelasin ya di seragam-seragam Taruna. Pakaian pesiar itu adalah pakaian coklat mirip PDH, cuma kalau pesiar ini tuh semuanya lengan panjang. Jadi cowok juga menggunakan lengan panjang dan menggunakan dasi. Jadi teman-teman kalian tuh wajib menggunakan baju pesiar itu sejauh 500 meter dari rumah kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau bepergian 500 meter dari rumah kalian, itu kalian wajib menggunakan baju pesiar ya teman-teman. Cukup jelas kan teman-teman, kalian harus menggunakan baju pesiar itu selama 500 meter dari jarak rumah kalian. Ini pertanyaan selanjutnya nih, udah banyak banget nih ini. Arini Makfira, izin kak boleh bawa HP nggak ya? Untuk HP itu udah aku tegasin di awal, jadi untuk HP itu nggak boleh sama sekali bawa HP ya teman-teman. Kecuali keadaan-keadaan tertentu seperti kemarin tuh yang pada saat parah-parahnya COVID itu 3-4 apa 5 bulan itu Taruna nggak boleh keluar. Itu selama itu nggak boleh keluar, tapi dia diperkenankan bawa HP itu sebagai reward karena mereka 4 bulan apa 5 bulan itu nggak boleh keluar sama sekali. Jadi mereka diperkenankan untuk membawa HP. Tapi untuk secara umum itu nggak boleh ataupun dilarang keras membawa HP. Nah kalau dulu tuh aku pada saat Taruna itu kalau misalnya ada sidak HP kita ketahuan, itu pada saat makan siang semua udah makan kan, itu kita disuruh maju buat ngancurin HP kita sendiri. Jadi total HP yang udah dihancurin pada saat aku tuh udah banyak banget teman-teman. Jadi intinya nggak boleh bawa HP sama sekali. Terus ada pertanyaan dari Ishak Ivan 6, Kak misal kita punya kekurangan seperti mata minus gitu, apa boleh bawa lensa dan peralatan lain gitu? Nah teman-teman, untuk ini tuh aku dulu juga minus, jadi aku dulu pakai kacamata, tapi kacamata tuh nggak dibawa di Taruna. Jadi teman-teman nggak ada Taruna itu pakai kacamata, karena ketika kalian pakai kacamata itu kentara banget kalau kalian minus. Jadi nggak boleh bawa kacamata ya teman-teman, kecuali kalian udah minta izin ke jurusan ataupun manajemen untuk menggunakan kacamata. Tapi palingan kalau misalnya kalian udah izin itu kalian nggak boleh pakai kacamata. Kalau soft lens mungkin bisa ditoleransi. Di soft lens itu kalian izin aja ke manajemen ataupun kalian izin aja ke instansi kalian untuk membawa soft lens, dan tentunya soft lensnya itu yang bening bukan yang berwarna ya teman-teman. Jadi kalian izin aja, itu tuh biasanya tergantung ya kalian diizinin apa enggak. Sepertinya ini yang bakalan pertanyaan terakhir yang bakalan aku jawab di video kali ini, itu dari Aldi Soemantri. Kak, kalau ntar lulus di Pantuhir, amin, misal pada saat daftar ulang kan biaya sekolah pelayaran lumayan besar, itu bisa dicicil nggak kak? Untuk biaya pendidikan itu setahu aku nggak bisa dicicil ya teman-teman, karena kalian tuh membayarnya nggak melalui uang cash, tapi kalian bakalan dikasih nomor virtual account untuk bayar ke BNI. Itu bakalan kalian pada saat memasukkan virtual account itu udah total semua berapa yang harus kalian bayar, dan itu nggak bisa dicicil teman-teman. Jadi itu konsekuensi kalian memilih
Taruna Perhubungan. Jadi kalian harus bayar sesuai dengan rincian pembayaran yang udah disepakati. Tapi untuk yang Polbit itu lumayan nggak terlalu mahal ya. Cuman yang mahal itu jalur mandiri itu puncaknya mahal-mahal. Itu biasanya 40-an, 30-an pertama masuk. Nah teman-teman, hanya itu yang bisa aku sampaikan seputar pertanyaan-pertanyaan kalian. Mohon maaf banget jika ada kesalahan ataupun kekurangan-kekurangan di video kali ini. Di sini tuh pure aku hanya mau berbagi ke kalian. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.